Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Faiz Ahmad dengan NIM 022014-25028, merupakan mahasiswa aktif jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 yang membahas tentang asal mula negara di buku Dasar-Dasar Negara dengan mata kuliah Ilmu Negara, dan dosen pengajarnya adalah Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Ketika mempelajari ilmu negara, muncul pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana suatu negara dapat terbentuk, dan negara tertentu tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang dijelaskan oleh berbagai teori yang dikemukakan para ahli. Oleh karena itu, memahami negara dan terbentuknya negara, kita perlu mempelajari teori-teori asal mula negara. Nah, teori pertama adalah teori teokrasi atau teori ketuhanan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa dianggap berasal dari Tuhan, sehingga pemimpin negara dipercaya sebagai wakil atau titisan Tuhan di bumi. Tokoh yang mendukung teori ini antara lain Fritz Julius Stahl dan Abu al-Alam Mudi. Menurut teori ini, keberadaan negara merupakan bagian dari rencana dan ketetapan Tuhan bagi umat manusia. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori hukum alam. Teori ini berpendapat bahwa negara lahir secara alamiah sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Dari kebutuhan hidup dan bersama, terbentuklah kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi negara. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Hugo Grotius. Teori ketiga adalah teori perjanjian masyarakat atau social contract. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena adanya kesepakatan atau perjanjian antara anggota masyarakat. Sebelum negara terbentuk, kehidupan manusia itu berada dalam keadaan tidak teratur atau abstraksi, kacau, dan sering terjadi konflik. Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, masyarakat sepakat membentuk negara dan menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa. Tokoh terkenal dalam teori ini adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada awalnya hidup dalam keadaan saling bermusuhan, sehingga diperlukan kekuasaan yang kuat untuk menciptakan ketertiban. Sementara itu, John Locke berpendapat bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya adalah teori kekuatan. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya pihak yang kuat, mampu menguasai kelompok, dan kekuatan tersebut bisa berupa kekuatan fisik maupun kekuatan ekonomi. Dalam teori ini, negara lahir karena adanya dominasi kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tokoh yang terkait dengan teori ini antara lain adalah Karl Marx dan Harold Zelatsky. Kemudian terdapat teori positivisme yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori ini, negara harus dipahami berdasarkan hukum yang berlaku. Negara dianggap lahir karena adanya norma dan aturan hukum yang disepakati oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi menjadi dasar penting dalam pembentukan negara. Teori berikutnya adalah teori organis. Teori ini mengibaratkan negara seperti makhluk hidup yang memiliki organ-organ saling bekerja sama. Bagaimana manusia mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Negara juga mengalami proses yang sama. Negara yang dipandang sebagai suatu organisme
yang hidup dalam berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah teori garis kekeluargaan atau teori patriarkal dan matriarkal. Teori ini menjelaskan bahwa negara berkembang dari kelompok keluarga yang semakin besar. Keluarga tersebut bergabung menjadi suku, kemudian berkembang menjadi masyarakat yang lebih luas, sehingga akhirnya membentuk negara. Kemudian kita masuk pada teori modern, yang menyatakan bahwa negara lahir karena adanya bangsa. Dan menurut teori ini, bangsa merupakan unsur utama yang melahirkan negara. Ketika suatu bangsa memiliki kesadaran untuk hidup dan bersama dan mengatur kehidupan secara mandiri, maka terbentuklah sebuah negara. Selain berbagai teori tersebut, terdapat pula teori mengenai terjadinya negara secara primer dan sekunder. Apakah itu? Nah, jadi, teori terjadinya negara secara primer menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui beberapa tahapan perkembangan dari masyarakat, mulai dari kelompok sederhana hingga terbentuk sistem pemerintahan yang terorganisasi. Sedangkan teori terjadinya negara secara sekunder menjelaskan bahwa keberadaan suatu negara memerlukan pengakuan dari negara lain setelah suatu bangsa mendeklarasikan kemerdekaannya. Negara tersebut akan memperoleh legitimasi pengakuan melalui pengakuan internasional. Contohnya adalah negara kita sendiri, Indonesia, negara saya Indonesia, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian memperoleh pengakuan dari berbagai negara di dunia. Berdasarkan berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu teori yang sepenuhnya menjelaskan asal mula semua negara. Setiap teori memiliki sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kondisi, sejarah, dan sosial serta politik maupun budaya pada masanya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori asal mula negara sangat penting untuk memperluas wawasan kita mengenai bagaimana negara terbentuk dan berkembang hingga saat ini. Maka dari itu, sekian pemaparan mengenai bab 2 tentang asal mula negara. Akhir kata, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.